Israel dukung OPM-TPNPB. Yevri Bomanak, kami punya hubungan diplomasi. Melansir dari Diswai.id, dukungan dari negara luar membuat OPM-TPNPB semakin percaya diri dalam pergerakannya. Adapun salah satu negara yang memberikan dukungan pada OPM-TPNPB adalah Israel. Hal tersebut dibenarkan oleh pimpinannya yang mengatakan bahwa Israel dukung OPM-TPNPB. Bahkan Yevri Bomanak yang merupakan pimpinan OPM-TPNPB mengatakan jika pihaknya mempunyai hubungan diplomasi dengan Israel. Orang Papua sudah punya hubungan diplomasi secara rohani dan juga jasmani dengan Israel, terang Yevri. Menurut Yevri bahwa jadi kalau dukungan Israel pada OPM sebetulnya bukan hal yang harus diherankan. Sebelum para intelijen Indonesia berspekulasi, kami telah mempunyai hubungan dengan Israel, paparnya. Yevri juga mengakui jika pihak Israel sendiri juga terus memantau tentang perkembangan Papua dengan berbagai teknologi yang dimilikinya. Memang organisasi kami telah menjalin hubungan dengan Israel dan memiliki berbagai komitmen. Bahkan media Israel juga telah mulai memberitakan tentang Papua, jelas Yevri. Menurut Yevri, selain itu orang Papua juga banyak yang telah ke Israel karena secara kerohanian, keberangkatan orang Papua ke Israel sama seperti Muslim yang ke Mekah. Selain itu, dalam channel YouTube Paradoks Papua, Yevri juga menegaskan bahwa pihaknya hingga saat ini belum menunjuk satu badan atau lembaga apapun sebagai perwakilan dari OPM-TPNPB. Jadi pihak pemerintah Indonesia jangan pernah percaya pada siapapun yang mengaku kalau mereka adalah perwakilan dari OPM untuk melakukan negosiasi dalam pembebasan pilot Susi Air, ungkapnya. Masih dengan Yevri, pihaknya jika akan menugaskan pihak sebagai perwakilan akan memberikan surat tugas yang resmi. Ini adalah independensi organisasi dan kami tidak akan memberikan penugasan dalam mewakili OPM dengan sembarangan orang, tegasnya. Yevri juga menegaskan bahwa tindakan tersebut diambil pihaknya berkaca dari pengalaman yang telah dijalani selama ini. Banyak pihak yang mencoba menipu kami dan dari sekian banyak pengalaman ini mengajarkan kami untuk memproteksi pergerakan termasuk dalam masalah penyanderaan Philips Matens, jelasnya. TPNPB klaim hilangkan nyawa aparat keamanan di Intan Jaya dan tukang ojek di Nabire. Melansir dari seputarpapua.com, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, atau dikenal juga dengan Kelompok Kriminal Bersenjata KKB, mengklaim telah melakukan penyerangan di Intan Jaya dan Nabire. Menurut keterangan tertulis yang diterima media ini, pada Rabu tanggal 12 Juli tahun 2023 pagi, juru bicara TPNPB Sebi Sambo mengklaim TPNPB Intan Jaya berhasil menghilangkan nyawa 2 orang anggota aparat keamanan di Intan Jaya, dan seorang tukang ojek yang mereka duga sebagai intelijen Indonesia di Nabire. Pertanggal 12 Juli, manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB telah terima laporan resmi dari Intan Jaya bahwa pasukan TPNPB di bawah pimpinan Louis Kogeya telah berhasil tembak 2 anggota TNI di Titigi, Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 6 Juli tahun 2023, katanya. Selain 2 anggota tersebut, Sebi mengatakan pada Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 di Nabire, seorang tukang ojek yang diduga menyamar sebagai anggota intelijen juga menjadi korban. Hal ini dilaporkan langsung oleh pimpinan TPNPB KODAP 8 Intan Jaya, Papua melalui pesan singkat kepada saya, Jubir Komnas TPNPB OPM Sebi Sambo, pada tanggal 6 Juli tahun 2023 tepat pukul 17.40 waktu Indonesia Timur, dan Panglima KODAP 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya sampaikan bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan terhadap pos TNI dan menembak 2 anggota TNI ini, paparnya. Dalam keterangan itu Sebi menyampaikan penegasan Undinus jika mereka akan terus melakukan penembakan hingga kemerdekaan tercapai. Kami perang terus sampai apa yang kami inginkan harus mencapai. Dalam hal ini kemerdekaan bangsa Papua, ungkap Undinus Kogoya, kata Sebi. Undinus, kata Sebi menekankan jika Nabire juga merupakan wilayah operasi TPNPB. Nabire adalah wilayah operasi TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya. Namun pemerintah Indonesia dan TNI Polri masih keras kepala untuk tetapkan Provinsi Papua Tengah, maka kami akan lakukan operasi, ucap Sebi. Untuk itu kami sudah sampaikan bahwa wilayah konflik jangan coba-coba menyamar jadi tukang ojek kah, tukang bakso kah,
Tukang warungkah kami akan siap hilangkan nyawanya? Tegas Sebi menyampaikan pesan dari Undinus. Selanjutnya, ketika dikonfirmasi seputar Papua.com melalui pesan singkat Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo menyebut pihaknya belum menerima laporan terkait penyerangan tukang ojek di Nabire. Mohon waktu, saya cek, ujarnya singkat. Kemudian, Kepala Penerangan Kodam 17 Cenderawasih Kolonel Kaf Herman Taryaman saat dihubungi di kesempatan yang sama melalui pesan singkat terkait kejadian di Titigi, Intan Jaya, belum memberikan jawaban, hingga berita ini diterbitkan. Kabar duka yang tiada taraf kembali menyelimuti KKB TPN PBOPM setanah Papua. Salah satu pimpinan KKB paling kejam seantero jagat Papua Raya tewas akibat karma ulah kebengisannya. Dia tak lain adalah Omi Sombolim atau lebih dikenal dengan nama Bocor Sombolim, komandan perang di bawah komando TPN PBOPM Kodam 16 Yahukimo. Kabar tewasnya sang pentolan KKB ini diumumkan pada tanggal 6 Juli tahun 2023 di beberapa media. TPN PBOPM diketahui sepak terjang Bocor Sombolim amatlah sangat-sangat mengerikan. Tercatat pada Juli tahun 2022 tambang tradisional di kawasan penambangan emas ilegal Pegunungan Bintang dengan membawa parang mereka langsung melakukan penyerangan secara brutal. Bahkan memenggal kepala korban dan pada Sabtu tanggal 5 November tahun 2022 lalu pimpinan KKB Bocor Sombolim membunuh pekerja tambang dengan cara memotong tangan korban hingga kehabisan darah. Penyerangan dan pembunuhan seorang pekerja tambang itu dipicu oleh keinginan Bocor Sombolim untuk mendapatkan upeti dan wanita dari lokasi tambang itu. Gara-gara permintaannya tidak dikabulkan, Bocor Sombolim naik pitam sehingga menyerang secara brutal para pekerja di tambang itu. Dalam insiden itu Romloa Adus 29 tahun tewas meregang nyawa dan masih banyak aksi yang dilakukan KKB pimpinan Bocor Sombolim yang rata-rata menyerang wilayah pertambangan Yahukimi dan Pegunungan Bintang. Adapun tewasnya sang komandan kejam KKB ini banyak versi diantaranya meninggal karena sakit, sumber lainnya mengatakan Bocor Sombolim tewas akibat racun yang dimasukkan pada makanan yang dikonsumsinya.